Asila. Assalamualaikum Asila. Ini terima kasih sekali sebelumnya untuk Asila yang sudah menyempatkan hadir di tengah waktunya untuk menjaga sang mama. Semoga mama sehat selalu, Asila. Boleh open mic. Nah, ini mungkin sebelum kita menyapa Asila nih Bu Sinta, mungkin ada cerita sedikit nih. Saya dengar-dengar dulu Asila ke Aurika kayaknya masih baby. Bener nggak sih Bu Sinta? Iya, betul Bu Eli. Jadi dia ke Aurika tuh umur 6 bulan. Kebayang dong, dia dari Madura ya. Dari Madura yang zaman itu belum ada jembatan Suramadu. Jadi dia itu kalau janjian datang ke Aurika, katanya mamanya itu berangkatnya dari rumah jam 5 atau jam 6 pagi gitu. Dengan harapan jam 12 sudah sampai di Aurika. Gitu ya. Cuman situasi lalu lintas yang memang kadang macet, kadang enggak gitu, akhirnya sering sekali datang ke Aurika tuh lebih dari jam 12. Jadi saya tuh nerapi mulai pagi sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 saya istirahat untuk makan siang dan sholat. Ini Mama Asila kadang-kadang baru datang. Dan sehingga tidak terlalu banyak waktu, jadi kita benar-benar manfaatkan waktu ketemu dengan Mama tuh untuk diskusi. Dan yang lebih seringnya Bu Eli, Asila begitu sampai Aurika tuh tidur. Namanya bayi, umur 6 bulan, perjalanan jauh, dia tidur. Sampai Asila umur 1 tahun lebih ya, dia implan di umur 1,5. Kalau saya nggak salah, itu dia sering banyak tidurnya begitu sampai di Aurika. Tapi yang lebih penting kan di dalam FI itu yang belajar adalah orang tua. Nah, jadi begitu orang tua menceritakan Asila sekarang sudah bisa begini, jadi PR lanjutannya apa-apa itu nggak masalah. Dan biasanya di menit-menit terakhir barulah Asila itu bangun karena kita diskusi kadang-kadang heboh ngobrol, dia akhirnya terbangun di 10 menit sebelum dia pulang. Ya 10 menit itu kita manfaatkan untuk mencoba melatih Asila. Jadi yang luar biasa ini adalah orang tuanya yang luar biasa gigih mencari ilmu gitu ya jauh-jauh dan rajin mencatat semua perkembangan Asila dengan sangat detail gitu Bu Eli. Wah, luar biasa, terima kasih. Zaman dulu belum ada Suramadu ya Bu ya, masih naik kapal. 6 jam perjalanan. Iya, luar biasa Asila. Selamat datang Asila, Assalamualaikum. Udah jadi gadis cantik ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Baik, alhamdulillah. Silakan sharing. Tadi sempat ikutan sharing sama Mbak Dian ya. Sekarang giliran Asila nih yang bagi-bagi pengalamannya dengan lingkungan Asila yang pasti makin lama makin luas. Ya, silakan. Bismillah. Jadi tadi sempat saya dengar dari Mbak Dian tadi sempat dengar beberapa menit terakhir dia nampilin slide, ya kan? Nampilin slide apa tadi? Kesimpulan akhir masalah-masalah yang dihadapi sama orang-orang yang seperti saya ini. Semuanya dari slide itu saya hampir semuanya kejadian di saya. Jadi dari dimulai karakter orang, terus bahasa, terus tadi apa? Lingkungan sekitar sampai dengan apa tadi protokol kesehatan juga yang dimana mewajibkan pakai masker semua. Jadi sekarang situasi saya ya pasti nggak sama ya setiap orang situasinya. Situasi saya lebih apa ya, lebih kalau Mbak Dian mungkin dulu dipersiapkan dari kecil untuk masuk ke dunia kerja, masuk ke lingkungan kuliahnya di universitas. Kalau saya tidak terlalu dipersiapkan, jadi apa istilahnya? Saya lebih tertutup di rumah gitu istilahnya. Paham ya? Saya sebagai ya masih kecil juga, jadi belum sedewasa Mbak Dian tentunya. Saya lebih sering di rumah. Kalau di sekolah juga nggak terlalu apa istilahnya, nggak terlalu senang bergaul dengan orang-orang di sekolah, teman-teman. Jadi saya selama sekolah ya, ini yang dibahas sekolah dulu ya. Selama sekolah saya lebih terbiasa ngumpul di komunitas saya sendiri. Jadi saya tidak bergabung dengan teman-teman yang lain. Karena setiap saya bergabung dengan teman-teman lain, saya tidak pernah nyambung. Apa yang mereka obrolin itu saya nggak nyambung. Selalu ada ya miskomunikasi, saya nggak paham cerita mereka apa yang mereka bagikan di sana. Ya pada akhirnya saya memutuskan ya ngapain saya ngumpul di sana, mikirnya kan gitu. Ngapain saya ngumpul di sana, saya nggak ngerti apa-apa, mereka tertawa, saya juga nggak ngerti apa-apa ya kan.
Akhirnya saya mundur, saya menarik diri dari lingkungan itu. Saya balik ngumpul lagi dengan teman-teman saya yang sudah main sama saya dari lama, dari SD, dari TK. Saya ada satu sahabat saya yang memang dari TK, SD, SMP, bahkan sampai sekarang masih berteman dengan saya. Jadi akhirnya semakin saya menarik diri, sampai akhirnya saya waktu SMP, kalau nggak salah SMP, saya benar-benar kaget. Karena di SMP teman-teman saya ya kan baru-baru semua, dari SD SMP teman-temannya baru-baru semua. Saya kaget karena saya dikasih tahu sama sahabat saya bahwa teman-teman saya ini banyak yang nggak suka sama saya karena ya gitu, karena saya menutup diri. Terus saya kebetulan punya kepribadian yang agak cuek orangnya ya, sudah menutup diri, agak cuek, susah untuk diajak komunikasi, sampai di titik dimana kalau teman mau manggil saya dari jauh, misalnya dari kayak ini bangku saya di sini, dia ada di sini kayak agak jauh sedikit, itu dia harus bilang ke teman yang lain, itu panggilin Nasila gitu, panggilin Nasila, terus sampai ke saya. Itu kan merepotkan kan, memang seperti itu. Ditambah lagi kepribadian saya yang cuek, akhirnya banyak yang nggak suka sama saya. Dan dari ketidaksukaan itu, mereka juga menarik diri dari saya, jadi kayak menghindar itu, kalau mau bicara sama saya itu menghindar. Awalnya saya kaget dong seperti itu, saya mikir salah saya apa, kok saya dijauhi begini kan gitu. Saya nggak terlalu dianggap gitu, kadang-kadang sampai kok duduk di tengah-tengah mereka tuh tidak dianggap ada. Akhirnya saya berpikir, kira-kira apa yang membuat saya jadi kayak gini. Saya cerita ke mama, dan mama mungkin bilang, ya karena kamu menarik diri dari mereka, dan mereka nggak tahu situasi kamu, kata mama. Akhirnya semakin lama di SMP itu, ya saya beradaptasi di situ. Akhirnya teman-teman tahu situasi saya, maksudnya saya pakai alat bantu mendengar, meskipun saya pakai 2, ya mereka nggak paham dong, maksudnya gimana jadi saya. Jadi mereka berusaha sedikit memaklumi, dan saya juga akhirnya berusaha beradaptasi, ngumpul sama mereka di sana. Dan juga ada sempat waktu saya kelas berapa ya, saya kurang ingat, mungkin kelas 7, kelas 1 SMP, atau kelas 2, ada wali kelas saya yang menyadari saya kadang-kadang nggak memperhatikan dia di kelas. Dimana kalau itu terjadi, biasanya karena gurunya ini suaranya terlalu kecil. Jadi saya ngantuk di kelas tuh, kayak ngantuk, jadi kayak apa istilahnya, zoning out. Jadi kayak badan saya di sana tapi pikiran saya tidak di sana gitu. Gara-gara ya gurunya suaranya kebetulan kecil, memang waktu itu wali kelas saya kecil sekali suaranya. Jadi saya tidak bisa mendengar jelas apa yang dia sampaikan. Jadi akhirnya ngantuk dong saya. Saya mikir yang lain, saya ngantuk akhirnya. Dan guru saya menyadari itu. Akhirnya pas rapotan, guru saya tuh bilang ke mama, kayak kalau Asila ini sering tidak memperhatikan. Jadi kebetulan wali kelas saya waktu itu belum tahu situasi saya, belum tahu keadaan saya seperti ini. Akhirnya sama mama dikasih tahu bahwa saya memang seperti itu, dan akhirnya dipindah ke depan. Jadi awalnya saya duduk di belakang, nggak terlalu belakang banget sih, kayaknya di nomor 2 dari belakang. Jadi akhirnya dipindah ke depan, dan beliau akhirnya setiap selesai menjelaskan sesuatu dan bertanya ke seluruh kelas kayak, paham nggak? Paham semuanya gitu. Ya dia akan mengkhususkan matanya ke saya, maksudnya kayak, kamu paham nggak gitu. Beliau seperti itu. Dan sampai akhirnya saya, itu situasi kayak itu berlanjut sampai saya kelas 3 SMP. Dan akhirnya ketika saya masuk SMA, saya masuk SMA kan mondok. Jadi SD Islam, SMP negeri, terus SMA-nya saya mondok. Ya awalnya sebelum saya mondok, saya bisa rasa mama ini khawatir sama keadaan saya. Jadi mama mau saya mondok, tapi sesudah mendekati tanggal masuk ke pondok, mama bilang udah gak usah mondok aja gitu. Kayak dia khawatir sama situasi itu, takut saya kenapa-napa, takut saya dibully, takut saya akhirnya gak bisa hidup di sana sama teman-teman di sana. Saya bilang gak apa-apa, kenapa kok takut gitu. Saya bilang maksudnya saya sendiri semangat gitu, semangat mau mondok, mau ada kehidupan baru yang akan saya jalani di sana. Pas saya mondok, saya sampai di pondok, ya awalnya memang terasa asing semuanya ya kan pasti. Saya mondok di luar pulau. Saya orang Madura, mondoknya di Lombok. Dengan bahasa daerah yang berbeda, dengan
bahkan logat berbicara yang berbeda. Ya awalnya saya agak susah bisa mengikuti bahasa mereka karena logat bicaranya beda. Jadi meskipun bicara bahasa Indonesia pun berbeda gitu logatnya. Jadi saya agak gimana maksudnya gini. Jadi kalau setiap orang ngomong saya hampir selalu kayak bisa diulang gitu. Karena kurang jelas mereka ngomongnya. Tapi alhamdulillah saya di pondok itu tidak ada masalah soal pergaulan karena saya memaksakan diri untuk berkumpul sama mereka karena ya pondok mau gak mau lah ya. Tidur bareng, makan bareng, ya kan, di kelas bareng. Jadi mau gak mau harus membuka diri. Dan jelas satu kamar itu waktu itu isinya 26 orang. Tentu saja mereka tahu situasi saya karena ya dengan alat-alat saya yang ada alat penyimpanan, harus ganti baterai dan harus kalau mandi harus dilepas, kalau tidur dilepas, mereka paham situasi saya yang itu. Dan di sini saya tidak tahu mungkin kalau teman-teman mondok yang lain kayak gimana. Saya selama mondok kalau mandi kan harus dilepas. Jadi kalau mandi kalau di rumah saya mandi, alatnya saya lepas di luar. Di luar kamar mandi saya lepas, saya masuk kamar mandi. Kalau di pondok saya lepas alat itu di dalam kamar mandi. Jadi ketika benar-benar sudah mau guyur air, baru saya lepas. Dan setelah saya selesai handukan, saya langsung pakai alat itu. Itu terjadi selama saya mondok, sampai pada akhirnya waktu itu pernah kejadian, saya lagi mandi, saya nggak dengar apa-apa, ada yang gedor-gedor dari luar. Keras banget itu gedor-gedornya, sampai saya bisa merasakan getaran dari lantai. Jadi saya noleh ke pintu, saya pegang pintunya. Ada yang gedor-gedor, saya panik dong, ada apa kok gedor-gedor sekencang itu gitu. Tapi sebelum saya sempat pakai alat, gedor-gedornya itu berhenti. Jadi orangnya pergi. Udah, saya pikir udah lanjutin aja dulu mandinya. Saya cepet-cepet mandi, saya keluar, dan saya mendapati teman saya tuh lagi natap saya kayak marah gitu. Saya pikir kenapa kok, saya tanya kenapa kok ngedor-ngedor tadi. Saya pikir kamu pura-pura gak denger katanya. Jadi saya baru tahu bahwa teman saya yang ini itu nggak tahu kok saya pakai alat bantu dengar. Dia nggak tahu kok di kamar mandi saat saya lagi mandi saya nggak bakal dengar apa-apa, dia nggak tahu itu. Terjadilah kesalahpahaman. Jadi singkat cerita, terjadi kesalahpahaman, dia marah sama saya. Di situasi itu, saya kaget. Jadi, saya biarin aja dia marah seperti itu, saat itu saya biarin, dan saya pergi ke kamar, saya nangis. Karena saya bingung, saya kaget kok tiba-tiba begini gitu. Kok ketika yang lain paham, dia tidak paham, dia tidak tahu situasi ini, dan saya pikir dia marah, padahal dia tahu. Jadi saya pikir dia tahu. Padahal sebenarnya dia nggak tahu itu. Jadi saya nangis dong. Saya takut kalau ada teman-teman lain yang kayak gini, gimana dong saya kan gitu mikirnya. Kira sama teman-teman saya yang lain ditanya gitu, kok ada apa? Kok nangis gitu ditanya. Saya minta bantuan mereka untuk menjelaskan situasi saya karena saya waktu itu lagi nangis. Akhirnya dijelasin sama mereka dan akhirnya saya minta maaf sama teman itu dan bilang kalau misalnya gedor-gedor di kamar mandi dan tidak ada yang jawab gedor-gedor itu sekeras apapun digedor, itu berarti saya. Dan itu satu lantai kan kamar itu kan ada 3 lantai, satu lantai itu tahu itu. Nggak semua, nggak satu pondok juga sih tahu, cuman satu lantai itu yang kamar mandinya berbagi kamar mandi dengan saya tahu itu. Ya jadi begitulah. Kalau di lingkungan yang luas gitu kesalahpahaman itu pasti ada. Apalagi kalau ya tipe kayak saya yang nggak terlalu membuka diri, juga kalau membuka diri tuh lingkungan yang kecil, jadi wajar kalau ada kesalahpahaman kayak gitu. Dan akhirnya sekarang saya kuliah, tapi kuliahnya kuliah online, jadi nggak ada pergi ke kampus, nggak ada ketemu teman-teman, dan bahkan saya juga nggak terlalu kenal sama teman-teman saya. Yang jadi kendala di sini apa? Bahasa. Karena saya kuliah dari Saudi ya, jadi pakai bahasa Arab. Dan yang dimana biasanya di pondok saya belajar gurunya ngomong berbahasa Arab tuh kan face to face ya kan, saya ngelihat bibirnya dia ngomong apa, dan bahkan saya juga megang buku yang lihat pembahasannya gitu, yang relevan sama pembahasannya. Jadi bisa-bisa aja kalau di pondok. Nah sejak kuliah ini saya agak kesulitan ngikutin sebenarnya awalnya, yang dimana gara-gara kesulitan itu sempet saya kayak 1 bulan gitu, mungkin 1 bulan kuliah tuh males-malesan karena ya saya
susah nangkepnya, saya nggak tahu apa yang diomongin sama dosennya. Sampai akhirnya saya mikir nih, kalau gini terus nggak bisa dong, masa saya mau gini terus, males-malesan terus. Akhirnya saya memutuskan setiap kuliah, setiap ada pertemuan kuliah, saya rekam. Jadi saya deketin HP ke speaker dari laptopnya, saya rekam. Jadi untuk di kemudian hari, kalau saya belajar, saya dengerin lagi. Ya, kalau direkam, enak lah ya, bisa diulang, kalau kurang jelas bisa diulang lagi. Dan saya bukan banyak sih, kenal sama temen yang aktif di kelas. Jadi kelihatan kan, biasanya kalau di Zoom kan ada chatnya, dia aktif gitu, nanya, terus bantuin teman-teman yang lain. Jadi saya berteman dekat sama dia, karena saya butuh untuk bertanya pelajaran, dan mengkonfirmasi kalau takut ada yang saya salah paham atau gimana. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi saya masih di HP saya rekaman ini penuh dengan rekaman kuliah. Di mana saya sering denger ulang kalau belajar. Jadi ya cukup membantu juga. Dan yang terakhir di kerja. Saya saat ini kerjanya ngajar di salah satu kayak TPA gitu, kayak tempat ngaji anak-anak gitu, tapi ada pelajarannya. Pas awal-awal masuk situ, saya tidak dibebani untuk ngajar satu mata pelajaran apapun. Jadi saya cuma disuruh nyimakin anak-anak ngaji, dengerin hafalannya mereka, dan itu nggak ada kendala, alhamdulillah. Palingan kalau anaknya terlalu kecil suaranya, atau kan anak kecil yang kecil banget suaranya, jadi kalau biasanya ngaji berhadap-hadapan gini, si anak di depan saya baca Qurannya kebalik, saya suruh dia pindah ke sebelah saya. Jadi saya suruh dia duduk sini, biar saya dengar. Yang lain sih alhamdulillah tidak ada kendala, sampai akhirnya saya dikasih mata pelajaran. Jadi saya suruh ngajar satu mata pelajaran. Ya awalnya saya takut sih sebenarnya, karena pasti ada kejadian di mana ketika saya ngajar, misalnya saya nulis di papan, anak-anak di belakang saya ini ada yang manggil, kayak ada yang manggil-manggil, tapi saya nggak dengar, pasti ada. Saya sudah menebak itu pasti terjadi, dan ya emang benar terjadi. Sampai saya suatu hari saya ngajar, jadi posisi lingkungan saya ngajar ini ada 2 kelas yang ditempatin di satu tempat. Jadi kayak ada ruangan luas gitu. Ini saya di sini, ini kelompoknya saya, kelasnya saya, di sini ada kelas lain yang diajar sama guru lain. Anak-anak yang di sini tuh teriak-teriak, kayak manggil gurunya, teriak-teriak di sini. Saya pikir suara dari sini tuh saya pikir ada di sini. Paham nggak? Jadi setiap anak-anak yang di sini manggil, saya noleh. Padahal nggak ada apa-apa di belakang. Jadi setiap saya noleh ke belakang, saya kira mereka memanggil saya, padahal enggak gitu. Akhirnya kalau gitu saya bilang sama murid-murid saya, kalau manggil, lagi nulis di papan, manggil, samperin aja, jangan manggil, samperin aja, karena takut saya gak denger. Saya bilang gitu ke mereka. Dan yang kendala lain di tempat ngajar saya itu kalau ramai sekali, jadi situasi ramai sekali, saya gak bisa dengar apapun. Jadi kayak saking bisingnya tuh kayak bercampur-campur, kelas ini berisik, ini kelas ini berisik. Dan juga ada kelas di lantai bawah yang berisik juga. Di bawah tuh anak-anak laki-laki, jadi berisiknya lebih, luar biasa berisiknya tuh anak-anak laki itu. Jadi 3 kelas, 1, 2, sama 1 di bawah berisik. Kalau ada anak-anak yang nyamperin saya mau ngomong, saya sampai gini ke kuping saya, mau ngomong apa gitu. Karena benar-benar gak dengar apa-apa. Susah mau dengerin satu orang di situasi berisik itu susah gitu. Ya dengan gitu ya harus memang gitu, harus deketin telinga saya mau ngomong apa gitu, atau saya suruh dia berbisik di telinga saya. Ya, dan yang lain tadi Mbak Dian nyebut protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini kan mewajibkan orang-orang pakai masker ya kan. Nah, di tempat kerja saya ada guru-guru lain, sesama guru yang pakai cadar. Jadi, kadang-kadang ya meskipun saat ngajar dia buka cadarnya, dan kalau ngobrol biasa sama saya tuh dibuka. Kalau lagi di luar kayak mau pulang gitu atau baru datang, dia kan pakai cadar. Kalau agak berisik di situ, meskipun saya berdiri di sebelah dia ngomong apa saya nggak tahu.
Saya dengar suaranya, tapi kayak apa ya, kayak ada kata-kata yang tidak bisa saya tangkap. Ya biasanya kadang-kadang kalau saya udah kenal orang lama, kayak misalnya kayak mama atau kayak sama saudara-saudara saya di rumah, kalau dia ngomong satu kalimat ada yang nggak bisa saya tangkap, tahu dia ngomong apa. Kayak saya bisa menebak, oh dia ngomong ini gitu. Jadi kalau orang baru, kan saya baru berapa bulan ngajar ya, mungkin baru 7 bulan, 6-7 bulan gitu. Jadi saya belum terlalu kenal sama orang-orang di sana. Kalau dia pakai cadar, terus dia ngomong, saya bilang sama dia, saya bilang, saya gak dengar apapun kamu ngomong. Saya gak bisa dengar kalau kamu pakai masker, pakai cadar. Dia paham itu karena dia tahu saya pakai alat bantu dengar, meskipun saya nggak pernah bilang kalau saya pakai alat, saya nggak pernah bilang kayak gitu. Tapi kayaknya dia paham. Terus kalau misalnya kadang ada anak-anak yang datang ke sekolah pakai masker, dan di kelas tetap dipakai maskernya sama dia, saya biarin itu. Tapi kalau dia ngomong sama saya bilang buka maskernya, karena saya nggak tahu juga dia ngomong apa kalau pakai masker, kecuali situasinya sepi, misalnya sepi kayak cuman saya berdua sama orang yang menutup mulutnya ini, saya bisa dengar dia ngomong. Ya kayak gitulah kurang lebih. Ya sampai di situ saja saya ceritanya. Bu Eli. Terima kasih Asila, luar biasa sekali sharingnya. Saya sampai nggak tahu nih harus komen apa, Bu Sinta. Bu Eli, terima kasih sekali. Bu Eli. Boleh Bu. Jadi kalau Asila ini bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Madura. Itu ada yang pengen Asila Arab sedikit tuh. Sebentar ya. Setelah ini Haidar ya Bu Sinta ya. Mungkin kita menjawab satu pertanyaan dulu. Silakan Asila. Sudah boleh contoh ngomong pakai bahasa Arab ya. Mau ngomong apa nih? Kasih contoh kata-katanya dong. Mau kata-kata apa nih Mama Devina? Ya, asal aja deh menyapa kita semua, memberi motivasi ke orang tua dengan bahasa Arab. Oke, yuk. Wah, agak panjang ya. Apa ya? Gimana kalau saya gimana ya? Kalau saya perkenalan pakai bahasa Arab juga apa-apa. Boleh. Motivasi. Iya Ismi Asila, ana min Madura, wa ana wa ana Ishrun sana, wa ana indi la adri ma bil arabiyah, lastu alaikum. Jadi saya barusan bilang, nama saya Asila, saya dari Madura, umur saya 20 tahun. Saya yang tidak sama seperti orang lain yang saya pakai. Ya, begitu kurang lebih. Oke, terima kasih Asila. Itu tadi juga ada pertanyaan tentang sekilas tadi yang sempat dijelaskan sama Bu Sinta mengenai gangguan dengarnya berapa, pakai ABD atau implan, usia berapa, di terapi, dan seterusnya. Saya baca sendiri ya pertanyaannya ya. Boleh. Mbak Asila lancar sekali bicaranya, boleh tahu berapa dB gangguan dengarnya, terus pakai ABD atau implan? Sejak usia berapa lancar bicara? Berapa lama terapi bicara VT? SD sekolah umum berarti sudah lancar bicara kah? Berapa dB gangguan dengarnya saya kurang tahu ya, karena 100, dulu kan mama 110 Asila. Oh ya, itu Bu Sinta yang tahu ya. Saya nggak tahu ceritanya, karena saya masih bayi dulu waktu terapi. Terus pakai ABD atau implan? Saya pakai implan, jadi ada operasi ya, pasang magnet di kepala. Terus sejak usia berapa lancar bicara? Seingat saya yang dari diceritain mama dan kakak-kakak di rumah, kayaknya saya umur berapa ya? Umur 2-3 tahun itu sudah bisa bicara. Sepertinya. Coba bisa ditanya ke Bu Sinta.
Saya kurang tahu. Iya, jadi Asila ini pakai ABD, umur menjelang 6 tahun, 6 bulan, 6 bulan 6 pakai bulan. ABD, kemudian pakai implan tuh umur 1 tahun lebih, setelah itu umur 3 tahun sudah nyanyi. Sudah nyanyi. Wow. Sudah nyanyi, dan Oh. nggak fals, nadamu bagus banget Asila. Itu Bu Sinta yang tahu. Saya tidak Dan ingat. saya ingat lagunya, Bu Sinta. Nah, coba Papa Haidar, lagunya gimana Papa Haidar? Topi saya bundar. Bukan. Apa? Aku Iya, sedih. saya masih ingat Asila nyanyi Bukan. Topi saya bundar. Saya ingat Bukan, Papa Eki aku Apa? sedih Ingat. duduk Saya sendiri. ingat dulu Iya. nyanyi tentang bunda yang bunda ada dan tiada diri bukan selalu ada di dalam hatiku. Oh iya, Asila pernah nyanyi itu juga ya. Itu nyanyi pas umur berapa ya yang Bunda itu? Kayaknya SD kelas kayaknya. Iya, kelas 1 kelas 2 SD ya. Saya masih ingat. Ya, kita dalam satu Masih ada acara. fotonya. Oh, Masih ada berarti fotonya. Dar inget ya. Iya, masih ingat. Berapa lama terapi bicara? Bu Sinta, saya berapa lama terapi bicaranya? Mulai umur 6 bulan sampai berapa ya, lupa juga ya. Ya, yang jelas usia 3 tahun itu menyanyi, tapi masih suka datang ke Aurika sesekali. Oh, jadi sejak usia 3 tahun sudah mulai jarang. Sudah mulai jarang. Iya. Iya, yang luar biasa Mama Asila. Mama itu luar biasa, nggak pernah absen. Dia selalu datang secara teratur, meskipun Asila tidur. Masya Allah, barakallahu fiha. Iya. SD sekolah umum berarti sudah lancar bicara kah? Iya, pas SD alhamdulillah udah lancar bicara, sudah ya sama seperti yang lain. Ya. Mbak Asila ketika mondok, apakah pernah ada kendala pada alatnya yang mengharuskan mapping atau ketemu dengan audiologisnya? Dulu waktu saya mondok, saya pernah izin beberapa hari dari pondok karena harus mapping. Dan untuk kendala pada alatnya, jadi begini, saya baru sadar itu setelah saya lulus. Jadi semasa saya di pondok, alat saya tuh sering rusak. Dua-duanya, kiri kanan tuh sering rusak. Jadi kayak sering apa ya, sering dihidupin tapi gak hidup. Kayak udah baterainya sudah dicas, atau bahkan pakai baterai yang diisi, atau baterai yang sekali pakai, yang kecil-kecil, itu apa nama baterainya saya nggak tahu. Pakai itu tetap tidak bisa. Saya bawa cadangan kan, pasti harus bawa cadangan, saya ganti pakai cadangan dulu, saya bilang sama Abi, alat saya rusak, habis itu dibenerin, dibalikin lagi, saya pakai lagi, tidak butuh berapa lama, rusak lagi. Itu terjadi selama saya mondok, terjadi berulang-ulang selama saya mondok, jadi saya sering ganti-ganti alat, jadi yang ini ditaruh, nanti yang ini rusak, ganti lagi cadangannya gitu, sering kayak gitu. Sampai akhirnya saya lulus, saya kayak nggak tahu ya karena apa, saya tiba-tiba jadi berpikir alat saya rusak karena nggak cukup lama ditaruh di penyimpanannya, tahu di pengeringnya. Saya perhatikan pengeringnya selalu mati setiap 8 jam. Jadi seharusnya memang alat ini ditaruh di pengeringnya kalau malam mau tidur tuh 8 jam. Sedangkan saya selama di pondok, tidur saya tuh nggak pernah sampai 8 jam, itu nggak pernah. Jadi selalu ya tidur malam paling cuman 4-5 jam, udah dipakai lagi alatnya, dipakai seharian sampai malam lagi. Belum lagi kalau keringetan. Di pondok saya ya di Lombok tuh panas sekali, luar biasa panasnya. Yang dimana kalau keringetan tuh basahnya tuh ya sebadan basah semua, sampai rambut saya sekarang bisa basah gitu. Jadi udah basah keringetan, dipakai seharian, terus nggak cukup waktu disimpan di pengeringnya. Jadi akhirnya ya sering rusak gitu. Dan nggak ada yang nyadar sampai saya lulus. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau mau mondok gitu atau ngelepas anaknya keluar, dikasih tahu ya, disimpan di pengeringnya harus 8 jam. Atau kalau nggak bisa 8 jam, kayak tidur malamnya tidak pas 8 jam, kalau tidur siang, kalau bisa ditaruh, meskipun sebentar. Meskipun sejam atau 2 jam atau 30 menit ditaruh di penyimpanannya ya. Jika pernah, apakah kemudian pengurus pesantren mengizinkan untuk keluar pondok dengan tujuan setting alatnya? Iya, ya itu saya izin berapa hari. Ya izinnya dengan izin kepentingan keluarga,
ada kepentingan keluarga, saya ke Surabaya. Dari Lombok pergi ke Surabaya untuk mapping dan untuk yang ngurus urusan alat-alat bantu dengar saya. Ya, kurang lebih begitu. Bu Eli. Oke, terima kasih Asila. Wah, waktu kita sudah jam 8 tapi masih seru banget pembahasannya. Terima kasih sekali lagi Asila karena telah menyempatkan hadir di tengah harus menjaga Mama. Sekali lagi semoga Mama lekas sehat. Insya Allah sehat. Amin. Salam buat Mama ya, salam buat keluarga. Ya, terima kasih banyak semuanya partisipasinya. Dan mau dengerin saya yang kurang bagus ceritanya, ya, tidak seperti Mbak Dian. Ya. Bagus juga. Terima kasih banyak Asila. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.